Haleluya. Terima kasih song leader singers, para pemain musik yang membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita langsung saja melihat ke firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari terambil dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 8, demikianlah firman Tuhan. Tetapi saudara dan saya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas saudara dan saya. Dan saudara dan saya akan menjadi saksinya di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah yang mendengar, menyimpan serta melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Pengurapan dan pencurahan Roh Kudus sangat penting buat setiap kita gereja Tuhan. Karena kita mengerti tanpa Roh Kudus tidak ada satupun pribadi yang sanggup mampu mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Orang yang mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan, maka orang itu dikuasai, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu memang diperuntukkan buat setiap kita. Dan Roh Kudus itu memang harusnya bermanifestasi di dalam hidup kita. Namun seringkali itu tidak terjadi, kenapa? Pertama kita harus tahu bahwa Allah membentuk dan menjadikan kita manusia serupa, segambar, seujud dengan Dia. Tujuan Dia menjadikan kita agar Dia yang adalah roh adanya, Dia dapat memanifestasikan roh itu di dalam wujud manusia. Dan manusianya itu adalah saudara dan saya. Jika saudara manusia mewakili gambar, rupa dan wujud Allah, saudara bukan manusia biasa. Halo? Saudara manusia luar biasa. Bukan kemanusiaan yang membuat saudara luar biasa, tetapi gambar, rupa, wujud Allah yang ada di dalam hidup saudara, itulah yang membuat saudara dan saya menjadi luar biasa. Gambar dan rupa wujud Allah yang seperti apa? Yang Allah rindu untuk termanifestasi di dalam hidupmu sebagai manusia. Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Jika Dia maha kuasa, maka wujud kemahakuasaan Allah itu harusnya bermanifestasi di dalam hidup manusia. Sehingga engkau manusia yang dikuasai, dipenuhi oleh kuasa Allah. Amin. Wujud rupa Allah apa? Dia adalah maha mulia. Berarti gambar dan rupa wujud Allah yang maha mulia, Dia ingin memanifestasikan di dalam kehidupanmu sebagai manusia agar engkau hidup di dalam Waduh. Berarti gambar, rupa dan wujud Allah berbicara tentang kuasa dan Waduh. Kira-kira jika saudara punya kuasa dan kemuliaan Allah, biasa-biasa atau luar biasa? Istimewa atau biasa-biasa? Bilang dong sama sebelahnya, kamu luar biasa istimewa. Haleluya. Amin. Nah saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, setelah ini terjadi di dalam hidup manusia, maka Allah mempunyai rancangan. Rancangan yang pertama adalah rancangan mempunyai damai sejahtera senantiasa dengan Tuhan. Bersinergi, artinya kuasanya bermanifestasi di dalam hidup kita. Kemuliaannya bermanifestasi di dalam hidup kita. Ada kesatuan dan persatuan yang begitu erat. Sehingga jika Allah di pihak kita, siapakah? Nah loh, haleluya, amin. Ini yang Allah ingin kerjakan di dalam hidup kita. Dan jika kita mempunyai damai sejahtera dengan Tuhan, artinya kita juga senantiasa akan membawa perdamaian itu kepada setiap manusia tanpa melihat latar belakang dari semua manusia itu. Amin. Dan akibat daripada damai sejahtera, saudara mempunyai hubungan yang diperdamaikan dengan Tuhan, maka orang yang damai dengan Tuhan, dia punya masa depan penuh pengharapan. Dan semua kita ada di dalam rancangan dan rencana Tuhan.
Dan rancangannya memberikan masa depan penuh pengharapan. Dan dia tidak pernah merancangkan kecelakaan buat kita. Ini setting Allah di dalam kehidupan manusia. Namun apa yang terjadi? Manusia dalam kondisi yang seperti itu, manusia juga mempunyai kehendak bebas. Namun kehendak bebas yang dimiliki manusia yang harusnya mentaati Tuhan sebagai sang pencipta. Tetapi manusia dengan kehendak bebasnya dan akal budi yang ia miliki, yang dia pilih bukan mentaati Tuhan, tetapi mengikuti kehendak hatinya sendiri. Pada waktu manusia menggantikan ketaatannya terhadap Tuhan dengan mengikuti kehendak hatinya sendiri. Artinya dari sejak saat itu manusia melepaskan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan pada waktu manusia melepaskan kepercayaannya kepada Tuhan, maka manusia tidak lagi mentaati dia. Akibat manusia melepaskan ketaatannya, akibat manusia melepaskan kepercayaan, akibat manusia melepaskan ketergantungannya terhadap Tuhan, maka yang menguasai hidupnya adalah kehendak hatinya sendiri. Dan pada waktu manusia dikuasai oleh kehendak hatinya sendiri, dengan mudahnya yang jahat memberikan inspirasi-inspirasi yang jahat kepada manusia. Dan manusia nggak akan sanggup mampu menolak yang jahat jika manusia itu telah dikuasai dengan kehendak hatinya sendiri. Yang jahat hanya bisa ditolak jika ada kekuatan dan kuasa kemuliaan Allah ada di dalam hidup manusia, maka manusia itu sanggup mampu menolak yang jahat. Tetapi jika hatinya yang menguasai hidupnya, dia meninggalkan kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan, maka yang jahat dengan mudahnya masuk di dalam kehidupan hati manusia. Dan pada waktu yang jahat masuk di dalam kehidupan manusia, maka terjadilah pemisahan antara Allah dengan manusia. Jurang yang begitu dalam dan lebarnya, sehingga tidak ada satupun yang sanggup mampu menjembatani. Baik dari pihak manusia ingin datang kepada Tuhan, gak mungkin. Sebaliknya dari pihak Allah untuk datang kepada manusia, enggak mungkin. Dosalah yang membuat jurang yang begitu dalam dan begitu lebar. Akhirnya manusia kehilangan kuasa, kehilangan kemuliaan Allah. Dan akibatnya manusia terpisah daripada Allah itu sendiri. Mereka menuju kepada kerusakan, kehancuran, sakit penyakit, kemiskinan, kemelaratan, selebihnya lagi kematian. Habis kematian mengalami kebinasaan yang kekal. Itu bukan rancangan Tuhan. Haleluya. Amin. Dalam kondisi yang seperti itu, bukan manusia tidak ingin berusaha kembali kepada Tuhan. Manusia dengan usaha dan upayanya sendiri untuk datang kepada Tuhan, bukan mempersempit jarak pemisahan itu, tetapi justru semakin memperlebar. Bukan tidak ada usaha dan upaya dari Allah untuk menggapai kembali manusia. Dia berusaha untuk kembali mendapatkan manusia dengan cara apa? Dia memberikan hukumnya yang kudus dan suci. Tetapi apa yang terjadi? Manusia yang sudah tidak suci, tidak sanggup mampu menggenapi hukum Allah agar Allah bisa kembali kepada manusia. Amin. Di tengah situasi yang seperti itu, manusia mengalami stres, depresi, bahkan perbuatan-perbuatan yang merusak di dalam hidupnya. Akibat apa? Karena dia kehilangan kuasa dan kemuliaan Allah di dalam hidup manusia itu. Di tengah kondisi situasi yang seperti itu, bukan manusia datang kepada Tuhan, tetapi Tuhan sendiri datang bukan lagi memberikan hukum kepada manusia, tetapi dia datang sendiri dalam wujud rupa manusia. Dalam kemanusiaannya, gambar dan rupa wujud Allah sempurna di dalamnya. Di dalam kemanusiaannya, di dalam kemanusiaan Kristus Yesus Tuhan, di situ ada kuasa, ada kemuliaan yang mewakili kuasa dan kemuliaan Allah dengan penuh di dalam kewujudan manusia Kristus Yesus Tuhan. Amin. Sehingga dia kita sebut sebagai itu hanya orang-orang yang dikaruniai
yang bisa mempercayai dan mengakui serta menyebut bahwa Yesus adalah Tuhan. Kekristenan bukan kita yang pilih dia jadi Tuhan. Sehingga dialah yang harus mengikuti kehendak kita. Tetapi dia Tuhan yang pilih kita menjadi umatnya. Nah kalau dia pilih kita, maka kita yang harus mengikuti kehendak dia. Haleluya. Amin. Dan dia tahu kepada siapa dia memilih. Jika dia memilih saudara dan saya, maka dia tahu bahwa kita ini sanggup mampu untuk mentaati kehendak dia. Berikan tepuk tangan, haleluya. Amin. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia lihat, dia hidup dalam satu ketaatan yang penuh. Alkitab berkata, karena tidak taatnya satu orang, maka semua manusia berbuat dosa dan menuju kepada kebinasaan. Tetapi sebaliknya, akibat ketaatan satu manusia, maka semua manusia yang datang kepada dia akan menerima keselamatan. Haleluya. Amin. Yesus masuk di dalam satu ketaatan yang penuh. Bahkan ketaatannya, saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, taat sampai mati di atas kayu salib. Bilang sama sebelahnya, taat. Gampang nyebutnya 4 huruf cuman. Yesus dia taat sampai mati. Berdasarkan itulah maka Paulus menasihatkan kepada jemaat dan umat Tuhan di Filipi. Hendaklah saudara dan saya senantiasa taat. Taat itu gak bisa on and off. Lagi merinding nih, gue taat mau ke gereja. Oh iya ke gereja deh. Ntar begitu gak merinding ya ntar lagi ada gerejanya. Gak bisa. Halo. Pala lagi puyeng nih. Udah 4 hari gak baca kitab. Baca. Sembuh. Ya udah sembuh. Lewat lagi lupa baca. Saudara. Kalau dulu bulan bertobat dikitnya dikit. Kalau bulan bertobat bawaan yang lihat orang pengen ngutang aja. Sekarang gak boleh. Haleluya. Amin. 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 Jangan lagi ada duit aja gak kepengen ngutang. Lagi gak ada duit juga gak boleh kepengen ngutang. Haleluya. Amin. Bilangin sama sebelah pendeta tahu aja suasana hati gue. Sudah saya kasih dan Yesus taat sampai mati. Taat itu harus senantiasa dalam hidup kita. Tidak boleh on and off. Karena dalam hidup ini kan ada peperangan. Saudara di pihak Tuhan atau saudara di pihak yang jahat. Enggak ada tuh setengah Tuhan, setengah jahat. Abu-abu, saudara. Enggak bisa. Amin. Pada waktu kamu taat, maka kamu ada di pihak Tuhan. Kamu enggak taat, ya di pihak yang jahat. Katanya saja sudah taat. Taat itu terdiri dari 4 huruf. T, A, T. Baca dari kiri. T. Baca dari kanan. Puter dari atas ke bawah. T. Balikin lagi dari bawah ke atas. T. Coba. Artinya ketaatan tidak bisa ketaatan gak bisa direkayasa. T-nya taruh di belakang. T yang ini taruh di depan. Tetap bacanya juga taat saudara. Haleluya. Dan ketaatan Yesus sampai mati di atas kayu salib. Dan kematiannya. Orang mengira dia mati karena kena kutuk dan ditulah oleh Allah. Tetapi sesungguhnya kesalahan akibat dosa yang kita kerjakan yang harusnya ditimpakan kepada kita. Itu semua ditimpakan kepada tubuhnya di atas kayu. Bahkan oleh kuasa bilur-bilurnya. Haleluya. Amin. Saudara dan saya sembuh. Haleluya. Amin.
Dan saudara yang saya kasih dan dikasih, ternyata kematian Yesus di atas kayu salib adalah kematian atas dosa, kematian atas kesalahan, kematian atas ketidakmampuan, di mana manusia datang kepada Allah dan Allah kepada manusia, sehingga Yesuslah yang menjadi menjembatani antara Allah dengan manusia, antara manusia dengan Allah, sehingga Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata bahwa di bawah kolong langit ini tiada nama lain yang dapat diberikan kepada manusia, yang hanya oleh karena nama itu manusia dapat diselamatkan. Haleluya. Amin. Hanya di dalam Yesus. Saudara, kita diselamatkan hanya berdasarkan anugerah dan kasih karunia. Dan kita diselamatkan berdasarkan iman kepada Dia. Dan untuk kita bisa beriman, Alkitab berkata, tanpa iman tidak mungkin manusia berkenan kepada Tuhan. Untuk kita bisa beriman, iman timbul dari pendengaran. Berarti iman itu sesungguhnya bukan dasar dari kehidupan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Iman itu adalah sesuatu yang ilahi, yang di luar dari diri manusia. Amin. Dan setelah kita mendengarkan sesuatu yang ilahi, yang di luar dari diri kita, heran. Banyak orang mendengar seperti apa yang kita dengar. Tetapi hasilnya berbeda. Orang mendengar apa yang kita dengar, mereka tidak percaya. Tetapi kita sama dengan apa yang orang lain dengar, ajaib kita bisa percaya. Setelah kita bisa percaya, maka kita disebut sebagai orang Sebutan sebagai orang percaya itu biasa-biasa atau luar biasa? Apa yang membuat luar biasa? Apa yang membuat luar biasa? Ya karena orang percaya, Pak. Sebelum kita menjadi orang percaya, kita sesungguhnya adalah pribadi yang tidak bisa dipercaya. Kita pribadi yang tidak bisa dipercaya, tetapi Tuhan mempercayakan dirinya kepada kita. Sehingga kita bisa percaya kepada Dia dan kita disebut sebagai orang percaya. Sebutan orang percaya artinya saudara dan saya adalah pribadi yang dipercaya oleh Tuhan. Amin. Nah, sebagai orang yang dipercaya oleh Tuhan, kira-kira bisa dipercaya gak ya orang kayak gitu? Halo? Gak nangkep ya? Gak nangkep ya? Orang yang dipercaya oleh Tuhan bisa menjadi orang percaya, kira-kira orang itu bisa dipercaya gak ya? Tanya sama sebelahnya yang benar. Sebagai orang percaya adalah orang yang dipercayai oleh Tuhan, maka orang percaya harus bisa dipercaya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Siap sebagai orang bisa dipercaya? Karena Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, apabila Roh Kudus turun atas kamu. Wow. Amin. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Dia menyatakan dirinya secara pribadi di dalam hidup kita. Berdasarkan pernyataannya yang Dia nyatakan di dalam hidup kita. Maka pernyataan itulah yang membawa kita bisa percaya kepada Dia. Amin. Amin. Dan setelah itu, saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, pada waktu Roh Kudus turun di dalam hidup saudara, dia melakukan satu perubahan yang mendasar di dalam hidup saudara. Perubahan yang mendasar yang saudara sendiri akan terkagum-kagum, merasakan, melihat satu karya ilahi yang Dia kerjakan di dalam hidup saudara.
Yang paling pertama pada waktu Roh Kudus turun dan tercurah di dalam hidup saudara, maka saudara menjadi orang percaya, saudara bisa mempercayai Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Yang paling penting, yang paling krusial sebagai orang percaya, di mana Roh Kudus tercurah di dalam hidup saudara, saudara yang paling pertama, saudara bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah Roh Kudus turun dalam hidup saudara, maka Roh Kudus itu akan menginsyafkan, menyadarkan saudara dan saya akan dosa. Dahulu waktu Roh Kudus belum turun, dosa bermanifestasi di dalam hidup kita. Kita hanya mempunyai satu keresahan yang biasa. Selebihnya besok kita buat lagi. Tapi setelah Roh Kudus turun dalam hidup kita, maka kita diinsyafkan dan disadarkan akan dosa. Dan setelah kita menyadari akan dosa di dalam hidup kita, kita juga menyadari bahwa akibat dosa ada penghukumannya. Amin. Setelah menyadari ada penghukumannya saudara, maka timbullah satu kegentaran ilahi di dalam hidup saudara. Jika saudara takut berbuat dosa, itu adalah pekerjaan yang datang dari Tuhan sendiri. Jika saudara nggak takut buat dosa, itu pekerjaan yang bukan datang dari Tuhan. Karena nggak ada manusia yang jago. Yang ada cuman ayam. Berarti kalau manusia sok jago, dia manusia jenis. Oh itu dia. Saudara saya kasih dan dikasih Tuhan. Ada satu kegentaran ilahi yang terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Dan setelah itu terjadi, apabila Roh Kudus turun atas kamu, maka lihat ada roh doa di dalam hidup saudara. Amin. Orang yang berkata dia penuh dengan kuasa Roh Kudus, say sorry. Terima kasih untuk berbahasa lidah. Saya mempunyai bahasa lidah yang begitu aktif. Tetapi bukan cuma itu tandanya. Orang yang dipenuhi kuasa Roh Kudus adalah orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Gak bisa huralah. Doa gak pernah. Wih, darah Yesus. Jangan-jangan cuma huralah karena di sebelah kita juga hurara juga. Saudara. Manifestasi kuasa Roh Kudus salah satunya tandanya adalah berbahasa lidah. Glosolalia pada waktu Petrus. Petrus saudara mecahin roti 5.000 orang makan. Petrus saudara, jika engkau Tuhan suruh aku berjalan di atas air. Jalan di atas air saudara. Ngikut Yesus 3,5 tahun. Tapi pada waktu Yesus mati di atas kayu salib. Begitu dia ditangkap dari Taman Getsemani. Perempuan cuma nanya, kamu orang Galilea kan muridnya dia? Petrus bilang, gua gak kenal. Coba lihat saudara saya kasih dan dikasih Tuhan. Ikut Tuhan jangan cuma di luar, di pinggir, di samping kanan kiri. Haleluya. Amin. Ikut Tuhan, Tuhan harus ada di dalam kita. Kita harus ada di dalam Tuhan. Haleluya. Namun setelah Roh Kudus dicurahkan dalam hidup Petrus saudara. Waduh, dia berkhotbah. Dia ngomong seperti apa yang dia tahu dia omong. Tetapi apa yang terjadi? Banyak dari segala macam bangsa dan bahasa yang ngomong satu orang. Yang ngerti, rame-rame ngerti saudara. Itulah glosolalia. Di mana Roh Kudus dicurahkan dalam hidup manusia. Sehingga dia berkhotbah. Belum pernah kejadian sih sama saya. Pengen gitu kerinduan gitu ya kan. Seandainya lagi di Israel begitu kan. Terus tiba-tiba ada kesempatan berkhotbah, ada orang Belgia, ada orang Jerman, ada orang Arab, ada orang Palestina, ada orang Israel, ya kan, ada orang Eropa, ada orang Afrika, ada orang Australia, ada orang dari Cungko lagi ngumpul di situ. Tiba-tiba semua ngumpul dan saya berkhotbah, semuanya ngerti. Wah, keren banget tuh, haleluya. Amin. Loh, Petrus itu berkhotbah seperti itu. Sebelumnya dia adalah orang yang menolak Yesus pada waktu Yesus belum mati di atas kayu salib. Tetapi setelah Yesus mati di atas kayu salib dan mencurahkan rohnya kepada Petrus, saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Wow, dahsyat dan luar biasa. Ya oke lah, kita gak usah seperti Om Petrus lah. Tapi paling enggak ya ada perubahan lah kan begitu. Haleluya. Amin. Apa yang buat saudara berubah?
Yang paling pertama pada waktu Roh Kudus turun dalam hidup saudara, maka saudara menjadi satu pribadi yang gemar untuk berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Doa ini juga, kadang-kadang kalau ibadah doa sepi aja, tapi bujuran ini agak rame nih. Ya kan? Tapi kalau ibadah KKR kesembuhan, KKR mujizat, ramenya minta ampun. Ya kan? Yang datang orang susah banget. Kenapa? Akibatnya waktu seger-seger gak mau doa sih. Iya kan? Tolong dong. Jangan tunggu menghinum pakai hidupku. Saudara, ya saya sorry sih. Bukan gak menghargai perjuanganmu. Haleluya. Amin. Tapi tolong dong. Selama masih seger, saudara adalah bejananya yang khusus. Saudara adalah bejana yang spesial. Roh Kudus dia tidak mempunyai wujud. He is a spirit. Dia melayang-layang. Setan ngeledek melayang terus nih. Ya kan? Betul. Dia tidak bisa memanifestasikan kuasa dan kemuliaannya. Dia perlukan saudara dan saya. Amin. Pada waktu dia ingin pakai saudara dan saudara buka hati kepada dia, setan gak bisa larang. Kenapa? Karena saudara telah ditebus dengan darahnya yang mahal. Haleluya. Amin. Dan izinkan Roh Kudus bermanifestasi dalam hidup saudara. Karena doa merupakan satu hal yang sangat penting buat setiap kita. Doa berbicara dengan Tuhan. Namun siapakah kita bisa berbicara dengan Tuhan? Bahasa saudara manusia, udah kasep. Tahu kasep? Bahasa manusia tidak memenuhi standar ilahi. Saudara berdoa dengan bahasa manusia, petak, mentok plafon balik lagi saudara. Gak bisa. Kenapa? Karena sesungguhnya manusia yang gak ngerti dia bisa berdoa apa enggak. Coba kita lihat Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Di sini dikatakan apa? Demikian juga Roh apa? Membantu kita dalam kelemahan kita. Garis bawahi sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus. Amin. Tetapi apa katanya? Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk siapa? Orang-orang kudus, saudara. Alkitab menulisnya, sesungguhnya kita nggak tahu berdoa. Kalau berdoa nggak ada Roh Kudus, ngaco saudara, muter kemana-mana. Betul? Tapi pada waktu Roh Kudus dicurahkan, pada waktu Roh Kudus yang berdoa buat saudara, dia menyentuh hati saudara. Sehingga pada waktu saudara berdoa, perkataan-perkataanmu sebagai manusia itu kurang untuk menyatakan kebaikan, kebesaran, dan kemuliaan Allah. Sehingga ungkapan hati dari dalam hidup saudara yang paling dalam dengan penuh ungkapan syukur, saudara gak bisa lagi tuangkan dengan perkataan manusia. Sehingga roh lah yang berkata-kata. Amin. Ketawa ya. Gak pernah ngalamin berarti. Saudara pernah ngalamin situasi seperti itu? Mau ngomong Tuhan, terlalu baik Tuhan. Kata-kata kita tuh, kata-kata manusia gak cukup, gak penuh untuk menyatakan kebesaran kebaikan-Mu. Sehingga apa yang terjadi? Roh Kudus yang di dalam hidup kita itu loh yang memperkataan-perkataan dengan kosakata yang saudara gak bisa pahami, tetapi saudara bisa mengerti dan sulit untuk menjelaskannya. Bahwa saudara sedang berkata-kata dengan Tuhan. Amin. Dan Tuhan mengerti bahasa itu. Saya bisa buktiin di tempat itu. Pada waktu saya berdoa dengan bahasa manusia mendoakan yang lain. Bapa di surga dalam nama Yesus memberkati, berkati, lupa. Toto lupa, begitu lupa Roh Kudus nyambung ingat lagi. Wah doa lagi bahasa manusia.
Pada waktu Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Artinya kamu menjadi satu pribadi yang dipakai untuk menjadi bejananya melalui hidup saudara. Maka Roh Kudus berdoa. Dan pada waktu saudara berdoa, doa saudara diurapi dan doa saudara penuh dengan kuasa. Haleluya. Amin. Mana lebih populer? Mana lebih enak? Saudara berdoa, doa saudara diurapi penuh kuasa. Atau saudara, Tuhan minta 2M datang ke sini. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Yang mana? Kalau di gereja keren banget. Haleluya. Amin. Amin. Kalau memang kamu pilih kuasa, oleh sebab itu di dalam doamu gak boleh bersungut-sungut. Kadang-kadang kalau di gereja, doa punya kuasa dong, ngapain 2-3M, enggak lah Tuhan, aku mau doa yang diurapi. Begitu doa kontrakan rumah, belum selesai juga rasanya, Tuhan yang benar, Tuhan dengar gak sih doa? Saudara saya kasih saya, jangan pernah takut, Tuhan gak pernah terlambat, haleluya, amin. Dan dia juga gak pernah kecepatan. Pekerjaan terlambat dan pekerjaan kecepatan setan. Setan kalau dia nggak bisa tahan, dia dorong saudara. Tujuannya apa? Menjatuhkan. Tapi Tuhan dia selalu on time. Dia selalu memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Selebihnya pada waktu Roh Kudus turun atas hidup saudara, apa yang terjadi? Yohanes 4 ayat 23-24 berkata, akan tiba saatnya bahwa manusia akan menyembah Bapa bukan cuma di gunung-gunung, bukan cuma di dalam bangunan, tetapi manusia akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan dalam hidup saudara, waduh. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya merasa exciting, artinya begini. Waktu saya belum ada dalam Tuhan, itu kalau nyanyi suaranya saudara, nggak bisa nyanyi saudara. Dan teman-teman saya dulu paling tahu kalau si Jeki nyanyi, aduh dia bilang udah deh nggak usah suruh dia nyanyi, nafasnya aja udah false dia tuh. Katanya begitu. Tapi setelah saya diurapi Tuhan kuasa Roh Kudus ada, bisa menyanyi saudara. Bukan cuma sekedar bisa menyanyi tetapi bisa menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ada pujian yang mengalir dari hati ini. Baik di dalam perkataan-perkataan manusia, yaitu firman Allah yang saya pahami, yang saya nyanyikan. Tetapi jika sudah masuk yang jauh lebih dalam lagi, ada pujian di dalam roh saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Wah, di tengah situasi kondisi seperti itu, jika sudah masuk dalam pujian penyembahan, itu waktu sudah tidak lagi berfungsi di dalam hidup kita. Haleluya. Saudara pernah mengalami? Janjinya begitu mau doa, udah dan ntar paling ya 15-10 menit aja ya doa ya. Begitu 15-10 menit, haleluya, begitu kenapa 2 jam begini, haleluya. Amin saudara. Itu yang terjadi. Dan selebihnya pada waktu Roh Kudus turun di atas hidup kamu. Tuhan katakan kamu akan menjadi saksiku di Yudea, Samaria, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia. Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita artinya saudara. Waktu sebelum Roh Kudus ada dalam hidup kita, karena manusia kehilangan kuasa dan kemuliaan, maka daginglah yang menguasai kehidupan manusia. Daging itu digambarkan di dalam Galatia 5 dari ayat 19 dan ayat selanjutnya. Perbuatan daging telah nyata. Itulah pribadi saudara yang lama. Tetapi pada waktu Roh Kudus dicurahkan di dalam hidup saudara, karena saudara percaya kepada Yesus Tuhan, selebihnya lagi karena saudara hidup di dalam ketaatan yang penuh, maka pada waktu Roh Kudus dicurahkan dalam hidup saudara, dampaknya maka menghasilkan buah roh yaitu kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada satupun hukum yang menentang hal-hal itu. Haleluya. Dan pada waktu
kasih yaitu buah roh bermanifestasi di dalam kehidupan saudara dan saya, maka itulah yang paling mendasar bahwa saudara menjadi saksinya. Haleluya. Saya bersyukur dan saya berterima kasih. Tuhan membawa saya sampai ke Yerusalem. Tapi saya bukan keluar dari Yerusalem, tapi saya keluar dari ujung bumi, yaitu Indonesia. Haleluya. Amin. Dan saudara lihat, dari kesaksian yang paling utama di dalam hidup saya, kesaksian perubahan diri saya. Inilah yang menjadi kesaksian yang paling utama. Bagaimana kita akan menjadi saksi? Jangankan se-Jakarta. Bagaimana kita ingin menjadi saksi, menjadi kesaksian buat dunia. Sedangkan buat diri kita sendiri saja belum menjadi kesaksian, saudara. Gak bisa. Tuhan mengangkat manusia-manusia seperti ini. Yang tipe kayak saya ini gak sedikit, banyak saudara. Jadi jangan terlalu kaget. Candu narkoba 17 tahun dipulihkan Tuhan, jadinya kayak gini. Banyak saudara. Moralitasnya hancur, dipulihkan Tuhan, sekarang punya istri dengan 2 anak. Banyak saudara. Bagaimana hidup saya penuh dengan kriminalitas sebelum saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Begitu banyaknya manusia yang sama seperti saya. Tetapi hanya satu hal yang sama juga apa? Pada waktu manusia itu menerima lawatan dan jamahan Tuhan, maka manusia itu mengalami perubahan di dalam hidupnya. Amin. Yang paling penting pada waktu Roh Kudus turun dalam hidup saudara, hidup saudara dan saya mengalami perubahan. Haleluya. Tanya sama sebelahnya, udah berubah belum? Amin. Perubahan yang begitu mudahnya. Namun saking mudahnya orang gak bisa menerima dan memahaminya. Teman-teman lama saya pada waktu mereka lihat saya seperti ini, dia bilang, Jack, kok bisa begitu ya? Kok bisa begini nih berubah? Casingnya sih masih sama Jack. Betul? Kadang-kadang warga gereja yang dipusingin casingnya aja yang mau dirubah-rubah. Yang penting dalamnya dong, haleluya, amin. Kalau mereka lihat Jack casingnya sih masih sama. Cuman ada sesuatu yang beda nih di dalam nih. Haleluya. Dengan cara bagaimana? Dia mendengarkan perkataan yang berbeda saudara. Perubahan dan perbedaan itu bukan di luar saja. Perubahan dan perbedaan itu dari perkataan itu. Sedangkan perkataan itu datangnya dari hati. Dan mereka tanya, apa yang buat kamu seperti ini? Saya cuma katakan, Tuhan yang buat saya seperti ini. Dengan sedikit sebel dia, Tuhan, ya gue juga tahu Tuhan. Cuman yang mana kan begitu katanya. Saya cuma katakan, Yesus itu adalah Tuhan yang saya percaya. Ngedek lagi. Terus bagaimana caranya? Saya cuma katakan kepada mereka, dengan hati percaya. Dan kepercayaan itu saya tuangkan dalam mulut saya yang mengaku bahwa Yesus mati untuk dosa saya. Dan hari ketiga Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya percaya dan saya diselamatkan. Haleluya. Amin. Karena memang begitu. Dan lihat orang-orang yang dikaruniai dia bilang, cuman begitu. Cuman gitu hidup lu jadi berubah. Saya bilang iya. Kok bisa begitu? Cuma ada satu kondisi. Amin. Ada satu kondisi. Apa kondisinya? Pada waktu saya sudah tidak lagi mendapatkan pertolongan dari manusia. Saya mengalami kengerian maut. Saya berdiri pada pintu gerbang maut. Kondisi saya sudah sampai di titik itu. Di tengah situasi seperti itu di mana saya tidak lagi mempunyai pengharapan kepada manusia. Roh Kudus itu adalah pribadi yang setia. Amin. Dia mengingatkan, menginsyafkan, menyadarkan saya akan dosa. Dan memberikan saya satu kebutuhan yang mendesak untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dia membuat hati saya menjerit kepada dia. Amin. Dan jeritan dari hati yang remuk, dari hati yang hancur. Maka Bapa di surga mendengar dan selebihnya dia menyatakan kasih dan kuasanya di dalam hidup saya.
Dan orang yang mengalami perjumpaan pernyataan Tuhan, maka hidupnya mengalami satu perubahan. Dan biarlah kondisi itu menjadi pengalaman saya. Dan apa yang saya alami jadi pengetahuan jemaat. Supaya jemaat nggak perlu mengalaminya. Amin. Jadi tolong, kalau mau berseru kepada Yesus agar Roh Kudus dicurahkan dalam hidupmu, pilihlah kondisi yang baik ini. Amin. Keren kan? Kondisinya duduk, pakai AC, seger. Halo, amin. Jangan tunggu sampai kondisi seperti saya. Yang muda-muda, ntar aja dah kalau gue udah tua. Kalau nyampe lu tua, haleluya. Amin. Amin. Ada lagi yang lebih ekstrim, ntar aja deh kalau gue udah sakit, doain. Nulah. Kalau pakai sakit, haleluya. Amin. Jangan tunggu kondisi yang begitu rusak memprihatinkan baru datang kepada Tuhan. Tujuan Allah menyelamatkan sehingga saya boleh berbicara. Agar jemaat Tuhan gak perlu menghadapi kondisi seperti yang saya hadapi. Tapi terimalah kondisi yang begitu indah. Saudara duduk dengan manis, AC dengan mantap. Dan saudara terima Tuhan, luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Tutup Alkitab saudara, mari kita naikkan pujian.